Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mengawali pertemuan kita akan lebih baik kalau dimulai dengan mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk bersilaturahim kepada jamaah Al-Fatih Channel dengan harapan akan mendapatkan hikmah dari silaturahim. Yang pertama, mendapatkan rezeki. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, diberikan ampunan olehnya. Berkaitan dengan itu, ada kabar yang ingin kami sampaikan kepada saudaraku semuanya. Kali ini dengan judul seorang yang berpenghasilan 2 juta diubah oleh Allah dengan penghasilan 11 juta per bulan. Mengapa terjadi peningkatan penghasilan yang luar biasa? Tentu ada rahasianya. Jamaah Al-Fatih ingin tahu? Tidak lain adalah dia seorang pengamal sholawat Jibril. Setelah mendapatkan ijazah dari seorang Habib, ia mengamalkan itu. Yang tadinya hanya berpenghasilan 2 juta, sekarang menjadi puluhan juta. Itu terkait rezeki. Rezeki berkah dari sholawat Jibril yang bunyinya Sallallahu ala Muhammad. Maka perlu kami ceritakan, dia seorang sarjana, dia juga seorang motivator yang baik, dia juga seorang penulis buku yang terkenal. Ini masalah rezeki. Rezeki itu merupakan 3 rahasia Allah yang tidak pernah tersingkap oleh ahli manapun di dunia ini. Yang pertama, masalah jodoh. Yang kedua, masalah rezeki. Yang ketiga, masalah mati atau ajal.
kita akan fokus pada satu masalah, yaitu rizki. Ketika janin berusia 4 bulan, maka Allah sudah mengutus kepada malaikat untuk menuliskan tentang rizkinya, tentang ajalnya, dan jodohnya. Lalu bagaimana kalau sudah tertulis di sana, di Lauhil Mahfuz? Yang namanya rizki, kata Nabi Muhammad SAW, seseorang tidak akan pernah bertambah atau berkurang rizkinya. Namun Allah menurunkan sebab-sebab yang bisa mempengaruhi rizki seseorang. Apa itu kira-kira? Yang pertama adalah usaha atau bekerja. Yang kedua adalah silaturrahim. Yang ketiga birrul walidain. Dan yang keempat adalah takwa. Jadi meskipun sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, Allah juga menentukan sabab musabab berubahnya rezeki seseorang. Karena dengan demikian, seseorang yang kami kisahkan di sini, seorang penulis, seorang motivator yang berpenghasilan 2 juta sebulannya, tiba-tiba diubah oleh Allah dengan berpenghasilan puluhan juta per bulan. Apa rahasianya? Yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu di antaranya itu takwa seseorang. Usaha seseorang. Birrul walidain seseorang, dan silaturahim. Ini perlu kami sampaikan. Ia setiap hari mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali minimal. Maka setelah itu 4 bulan berikutnya ia ditunjukkan oleh Allah jalan rezeki dengan menjadi seorang YouTuber. Dia tidak pernah menyangka kalau jalan rezeki itu di situ, dan rezeki juga di situ. Dia penghasilan tetapnya 2 juta dari pekerjaan pokoknya. Kemudian ditambah dengan puluhan juta dari menjadi seorang YouTuber. Semua tidak pernah terpikirkan kalau akan ada rezeki yang seperti itu. Semuanya Allah yang menentukan rezeki itu. Maka kepada jamaah Al-Fatih Channel, kami ingatkan, satu, usaha itu penting. Ikhtiar itu wajib. Tetapi ikhtiar di sini adalah bukan mencari rizki,
tapi menjemput rizki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika zaman azali di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, seorang pengamal sholawat Jibril ini juga senang silaturahim kepada saudara-saudaranya. Jadi logis kalau dia oleh Allah diberikan rezeki yang luar biasa. Dia juga seorang anak yang sholih, yang berbuat baik, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak pernah dia membantah sedikit pun ketika anak-anak sampai dengan berkeluarga. Dan dia seorang yang cerdas, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya dilalui dengan mulus di perguruan tinggi negeri, dari SD sampai dengan perguruan negeri semuanya. Nah, itu juga menjadi pemikiran kita. Kita bisa mengambil hikmahnya. Dan ketakwaannya cukup baik. Dia seorang yang sholih. Barangkali itulah rahasia Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena rumus orang mendapat rezeki adalah pada surat Al-Quran At-Tolak ayat 2 dan 3 tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan dari segala kesulitan dan akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau menjadi pegawai negeri golongan 4 itu sekitar 6 juta dengan masa kerja sekitar 30 tahun. Apabila dia seorang guru akan mendapatkan tambahan sekitar 4 juta, 10 juta. Maka ini bagi dia sudah merasa cukup. Mengapa mengatakan cukup? Karena yang namanya keinginan atau nafsu, kalau dituruti tidak ada putusnya, maka dia bersikap qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ini pelajaran yang baik untuk kita semuanya. Dari contoh ini, rizkinya dicukupi, hidupnya damai, karena bekerja baik, taat, disiplin, mau bersilaturahim, tidak pernah punya musuh, damai hidupnya. Birrul walidainya, berbuat baik pada orang tuanya, dan disayang oleh orang tuanya, dan makanya doanya dikabulkan. Dia juga seorang yang takwa. Bahkan ada satu lagi kelebihannya, suka berderma. Jadi kalau saudaraku Al-Fatih Channel menginginkan, tentunya ini bisa dicontoh untuk tindakan sehari-hari kita, sehingga Allah akan memudahkan rizkinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan cerita yang sederhana bisa menginspirasi kita untuk bisa menambah kesungguhan dalam bekerja, melanggengkan silaturahim dengan saudara-saudara dan kerabatnya, berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mau bersedekah.
Jadi ada 5 yang sudah dilakukan. Ketakwaannya dengan berdoa, membaca sholawat Jibril 1000 kali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan murni dari kami. Tapi kalau ada benarnya, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.